Pernikahan ibarat perjalanan panjang yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu pasti sebuah pernikahan yang bahagia akan terus berlanjut ataukah justru berakhir dengan pedih. Begitu juga dengan pernikahan artis dan presenter Thalita Latief dan suaminya Dennis Rizky yang kini berada di ujung tanduk. 10 tahun membina bahtera rumah tangga, Thalita sepertinya sudah tak kuat mempertahankan rumah tangganya bersama Dennis. Jika Dennis ingin kembali rujuk dengan alasan masih cinta, lain cerita dengan Thalita. Sekian lama tersakiti, cinta Thalita untuk Dennis pun telah hancur berkeping-keping. Lantas, apa yang membuat Thalita enggan kembali rujuk dengan suaminya itu? Nggak ada kok, makanya aku bilang di dalam kasus aku ini aku nggak neko-neko kok gitu. Makanya pihak sana juga jangan neko-neko lah gitu. Katanya mau baik-baik ya simpel-simpel aja lah. Ngaku aja, masih cinta, nggak mau cerai gitu. Katanya dari hati nurani ya ditanyainnya tuh, saya dengar tuh. Setahun satu kota nggak ketemu tuh gimana ya? Itu simpel ya, kalau misalnya memang masih cinta, nggak mau berpisah, kita tinggal di kota yang sama, bisa dalam 1 tahun nggak ketemu sama sekali. Itu ada korelasinya nggak tuh? Antara masih mau mempertahankan karena cinta, tapi faktanya kita tinggal sama-sama di Jakarta 1 tahun, aku berjuang sakit kanker sendirian. Nggak pernah dia datang, nggak pernah dia ada di samping aku, nggak pernah. Bisa bertahan sampai 10 tahun ada nafkah, ya saya yang kerja. Besok sidang tapi duplik agendanya. Jadi jawaban dia dari replik aku minggu lalu. Harapan aku ke depannya, yang pastinya aku yang terbaik aja mas gitu. Yang terbaik buat kita semua, yang terbaik buat kami semua. Aku, anak, dia gitu. Yang terbaik aja lah gitu. Pasti ada hikmahnya dari apa yang kita jalankan sekarang ini, pasti ada hikmahnya gitu. Dan fokus aku paling sekarang ya kesembuhan dari kanker aku ini, menjalani hidup yang sehat, hidup yang happy, nggak pengen lagi ada beban-beban momok-momok dari masalah-masalah yang udah berlarut-larut gitu. Aku pengen bisa nafas yang lega, itu aja sih yang gitu. Nggak pengen pulang kerja tidur yang tenang gitu otak nih, nggak pengen yang muter-muter gitu. Jadi pengennya itu aja sih gitu. Terus buat fokus aku tuh apa sih? Oke, capek-capek kerja ke sana kemari, apa sih tujuannya? Ya buat anak, apapun itu untuk anak. Itu aja sih, aku nggak neko-neko. Thalita Latief dan Dennis Rizky menikah pada 9 Oktober 2011 lalu. Pasangan pesinetron dan basis Lila Band itu dikaruniai seorang anak yang kini berusia hampir 9 tahun. Rumah tangga mereka akhirnya kandas di tengah jalan lantaran dugaan KDRT dan kabar kehadiran orang ketiga yang menjadi salah satu pemicu Thalita mengajukan gugatan cerai. Bertahun-tahun menahan luka batin yang begitu besar membuat mental dan psikis Thalita terguncang. Merasakan titik terendah dalam hidupnya, Thalita perlahan bangkit dan mencoba untuk mengambil hikmah dari semua persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan selama bulan suci Ramadan, ibu satu anak ini mengaku lebih rajin sholat dan belajar untuk memetik hikmah dari peristiwa kemarin. Meski suasana Ramadan tak seindah dulu, toh Thalita masih bersyukur bisa melewatinya bersama buah hati tercinta. Nggak mungkin aku nggak kuat kalau aku bisa berdiri di sini nih sama teman-teman semua gitu. Tapi bukan berarti aku nggak rapuh gitu. Aku masih menangis kok sampai hari ini gitu. Tapi ya itu yang aku bilang, setiap harinya aku ini proses kan gitu. Nggak mungkin aku langsung besok aku jadi wanita kuat banget nih gitu, nggak mungkin. Jadi setiap hari proses buat aku. Hari ini, besok, besoknya lagi, jadi lebih sabar lagi, lebih kuat lagi, lebih. Mungkin aku dulu nahan sendiri nggak bisa ngomong. Akhirnya selama aku sendiri itu akhirnya aku jadi lebih rajin sholat. Walaupun aku nggak bilang aku sempurna ya gitu, masih bolong-bolong nih gitu. Tapi aku maksimalin gitu, mencoba gitu. Jadi nangisnya aku ya ke siapa lagi kalau bukan Allah gitu. Aku bisa curhat tanpa batas gitu. Ya aku cuman bisa aku berdoa gitu. Jadi ya itu sih selama ini gitu, sampai akhirnya aku berani untuk melangkah, sampai akhirnya aku berani untuk berbicara kepada keluarga, sampai akhirnya aku bisa di sini berhadapan dengan teman-teman semuanya, bisa bicara. Itu semua proses dari yang nggak sanggup gitu, dari yang
serapuh itu sampai ya pelan-pelan lah nih gitu, healing gitu. Kan aku butuh waktu juga untuk proses ya. Secara mentally ya, secara mentally, secara psikis ya, gitu. Jadi ya itu karena terjadinya juga sudah lama, nggak mungkin sembuhnya cuman sekejap aja gitu kan, ya butuh proses gitu. Tapi aku percaya selama kita menabur kebaikan, pasti kita menuai kebaikan juga gitu. Jadi ya itu aja sih, simple gitu, lillahi ta'ala aja. Apapun itu, aku itu selalu mencoba mengambil hikmah positifnya dari setiap masalah. Karena aku seorang ibu, aku harus mencontohkan yang baik buat anakku gitu. Jadi apa sih yang menguatkan kamu? Ya semua. Secara iman, kita berdoa, kita sholat, aku berkeluh kesahnya tuh di saat aku berdoa, itu yang salah satu menguatkan aku. Aku bisa berbicara dengan ibu, ayah aku, itu pun menguatkan aku. Aku bisa sharing sama kakak aku, itu menguatkan aku, yang selama ini nggak aku lakukan gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Terus udah pasti nomor satu anak aku gitu. Udah pasti dia nomor satu yang selalu ada gitu. Selalu pelukin aku, selalu protek aku, ya aku bersyukur sih aku punya dia gitu. Nah kalau dibilang beda enggak, pastinya beda dari ada pasangan tiba-tiba nggak ada. Tapi ini terjadi udah yang keempat kalinya, kan dari 2018 kita udah ditinggal. Jadi 2018, 2019, 2020, 2021, udah 4 tahun. Maksudnya jalan, bukan 4 tahun. Belum genap 4 tahun ya, tapi ini tahun keempat untuk lebaran nggak bersama-sama gitu. Berarti sudah ya kita udah biasa gitu ya Kak? Sekarang jatuhnya jadi sudah terbiasa sendiri. Awalnya itu walaupun 4 tahun, tapi awalnya kan kita ketemu di luar gitu. Jadi sampai akhirnya setahun, yang anehnya setahun belakangan ini nggak pernah ketemu sama sekali karena bapaknya nggak pernah ada gitu. Tapi anaknya nggak nyari sih. Ya kalau Mbak mau nanya jujur ya, nggak pernah tuh anaknya nanyain. Kan aku juga kan sebelum proses sidang ini kan aku juga komunikasi masih kok, chat-chat, WhatsApp. Terus aku yang video call misalnya segala macam gitu. Nanti ini ayah nih gitu langsung gitu. Tapi nggak pernah anak yang minta ke aku. Tapi aku yang gitu. Jadi lama-lama capek juga kita gitu. Di sisi lain, menyongsong Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi hadir, Thalita pun telah melakukan berbagai persiapan. Meski Lebaran tahun ini akan dirayakan di rumah saja lantaran masih dalam masa pandemi, tak mengurangi syukur Thalita memaknai momentum Hari Raya Idul Fitri. Dan ketika ditanya akankah memaafkan Dennis di Hari Raya Idul Fitri nanti, seperti inilah tanggapan Thalita Latif. Sebenarnya kalau persiapannya sih sebenarnya sama aja sama tahun-tahun sebelumnya. Ya pasti kayak masak-masak gitu kan, kue-kuehan dan lain-lain supaya lebih afdol gitu lebarannya. Cuman kan emang situasinya karena kita masih pandemik, jadi kan emang nggak bisa kemana-mana juga gitu. Jadi aku juga nanti lebaran yang sekarang ini, sekarang sama seperti tahun lalu, masih situasinya masih stay at home. Terus nggak ada tuh silaturahmi ke rumah-rumah antar keluarga, jadi masih by video call, by Zoom conference gitu. Jadi masih dari rumah masing-masing gitu. Ya kalau kayak gitu-gitu online gitu. Udah beli-beli online gitu kan. Kalau untuk kayak baju-baju lebaran gitu kan, buat foto-foto aja biar lucu kan. Kalau buat masakan sih biasanya enggak, karena ini masih ada kurang lebih semingguan. Ya, masih ada kurang lebih tanggal 13 kita ya. 13. Gitu. Jadi masih ada lebih dari seminggu gitu. Biasanya kalau sama mami tuh kita kayak H-3 lah baru mulai, karena kan bahan fresh gitu. Jadi baru H-3 baru belanja yang buat masak-masak. Nanti H-2 baru tuh masak-masak. H-1 udah tinggal dikit-dikit aja. Makna Idul Fitri pasti sama semuanya. Hari yang fitri berarti kita saling memaafkan, saling memanfaatkan momen berkumpul dengan keluarga yang mungkin setahun mundur kita jarang bisa bersilaturahmi, antara yang circle satu aja dulu, antara orang tua, antara kakak adik, ponakan-ponakan gitu kan. Itu sih yang utamanya ya gitu. Ya kalau harapannya pasti
semoga tuh Idul Fitri ini membawa keberkahan bagi kita semua gitu, membawa hal-hal yang positif ke dalam hidup kita, pengaruh yang lebih positif. Kalau di dalam secara agamanya mendekatkan diri kepada Allah, lebih bertawakal. Mungkin karena situasinya juga aku sekarang lagi nggak dibilang nggak oke, dibilang nggak oke juga ya gitu. Tapi ya semoga aku bisa kayak lebih belajar kayak lebih lagi untuk sabarnya, lebih lagi untuk ikhlasnya, lebih lagi untuk bertawakalnya. Jadi semua yang kemarin udah dilakukan ya sekarang ini harus lebih gitu. Mau ditanyain mau nggak maafin gitu kan, karena situasinya bertepatan dengan Idul Fitri. Gini, konteks rumah tangga ini bukan konteks yang spontan. Masalah yang terjadi dari rumah tanggaku ini adalah masalah yang sudah terjalin bertahun-tahun gitu. Jadi kalau dibilang secara pribadi, masa sih lo nggak maafin? Siapa sih yang nggak mungkin maafin? Pertanyaannya, datang nggak minta maaf? Itu pertanyaannya satu. Yang kedua, saya manusia, saya juga nggak sempurna gitu. Tapi setidaknya kalau saya berbuat salah, ya saya maunya kan sama-sama baik. Berarti kalau mau saling memaafkan ya saya harus datang dong, mengakui salah saya apa, memohon maaf, mohon ampun. Mudah-mudahan saya nggak akan melakukan hal yang sama lagi untuk kedua kalinya, kan gitu normalnya. Ya tapi kalau di dalam kasus rumah tangga saya itu tidak terjadi, karena nggak ada yang datang ke saya tuh minta maaf. Kalau ditanya, tapi Mbak maafin ya, pasti maafin. Tapi masalahnya yang minta maaf ada nggak? Ya kan, paham ya? Gitu. Nah kalau konteks Idul Fitrinya ya udah pasti kita saling maaf-memaafkan. Tapi ini dua konteks yang nggak bisa digabungkan. Karena permasalahan ini bukan permasalahan kayak kita rebutan baju, habis itu kita baikan, gitu. Ini problem yang memang sudah complicated, yang udah terjadi sejak lama, gitu. Jadi aku konteksnya memang harus dipisah.